Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Apa kabar? Di sini ibu akan mengecek kehadirannya ya. Yang pertama, Abdi hadir, Cindy hadir, Maya hadir, Miftah hadir. Berarti hadir semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajarannya, kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dimulai. Sebelum memulai pelajaran, ibu mau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baiklah anak-anak ibu semua, pelajaran kita hari ini yaitu tentang menulis laporan pengamatan. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau anak-anak ibu semua membaca bukunya dulu terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Ibu tunggu ya. Oke anak-anak ibu semua, pelajaran ibu mulai ya. Jadi sebelum ibu menjelaskan, ibu mau nanya dulu deh kepada anak-anak ibu semua. Apakah kalian pernah melakukan pengamatan ke salah satu objek wisata yang pernah dikunjungi? Ibu yakin pasti belum lah ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penulisan laporan. Sebelum kita masuk mengenai langkah-langkah dari laporan, anak-anak ibu semua harus tahu apa itu laporan. Di sini sudah ibu catatkan, yaitu laporan merupakan cara penulis dalam menyampaikan informasi kepada seseorang ataupun suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan. Jadi tanggung jawab yang dibebankan ini dapat berupa tugas. Di sini laporan berbentuk tertulis yang berisi informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami ataupun diamati. Nah, di sini sudah ibu tuliskan langkah-langkah dari membuat laporan pengamatan, yaitu ada 5. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap satu objek. Jadi anak-anak ibu harus mendatangi dulu salah satu objek wisata, baru di situ anak-anak ibu dapat mengamati dari salah satu objek tersebut. Yang kedua, ada mencatat ataupun mengumpulkan data terhadap objek yang diamati. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Yang keempat, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang kelima, ada menyunting hasil laporan agar menjadi lebih sempurna. Nah, ibu sudah membuatkan salah satu contoh dari laporan pengamatan dari kunjungan ke Museum Bumi Putra tahun 1912. Yang pertama, di sini ada tempatnya yaitu di Magelang. Yang kedua ada waktu ibu melakukan pengamatan yaitu pada Minggu 11 November tahun 2007. Dan yang ketiga hasil kunjungan yaitu Museum Bumi Putra tersebut. Di sini ini berisi informasi mengenai suatu objek yang kita amati.
yaitu Museum Bumi Putra terletak di Kota Magelang. Kota Magelang merupakan kota kecil yang sudah berusia 1100 tahun. Kota Magelang mudah diingat masyarakat karena di sana terdapat sekolah terkenal di Indonesia, yaitu Akademik Militer dari SMA Nusantara. Kota Magelang terletak di sekitar lereng Gunung Tidar sehingga udaranya sejuk. Kota ini memiliki kenangan sejarah bangsa dalam melawan kemiskinan akibat berlakunya sistem tanam paksa oleh Belanda. Tempat tersebut dinamakan Museum Bumi Putra 1912. Di museum inilah sejarah perjuangan untuk mencapai kesejahteraan dapat diamati. Museum asuransi ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang didirikan oleh Mas Ngabehi Dwi Joesojo, Mas Karto Hadi Subroto, Mas Adi Midjojo, dengan tujuannya yaitu untuk mencapai keuntungan secara bersama-sama baik anggota maupun perusahaan. Perusahaan asuransi jiwa bersama terus tambah sehingga berusia 95 tahun, artinya telah mencapai triliunan rupiah dengan jumlah pemegang polisi peserta asuransi lebih dari 4.500.000 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Museum ini sangat bagus dikunjungi oleh anak-anak sekolah karena di sana terdapat berbagai koleksi alat bantu perekonomian zaman dulu. Koleksi tersebut antara lain yaitu mata uang Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, mata uang gerilya dan mata uang nica, mesin cetak, kalkulator ketik hitung, dan feeder yang dibuat pada tahun 1920-an. Di sini dibuat oleh Ibu Siti Nurhaliza sendiri. Jadi setelah anak-anak ibu tahu mengenai langkah-langkah cara pembuatan dalam penulisan laporan pengamatan, ibu ingin menyuruh anak-anak ibu semua melakukan pengamatan mengenai suatu tempat objek wisata yang telah dikunjungi. Jadi di sini ibu sudah menyediakan lembar observasi. Jadi anak-anak ibu tinggal mengisi lembar observasi tersebut, yaitu nama subjek tempat yang dikunjungi, observasi apa, tempatnya, tanggalnya, jamnya. Lembar observasi ini nanti ibu bagikan satu persatu, kemudian nanti dikumpulkan 20 menit ke depan. Kemudian ibu nanti akan memilih salah satu observasi pengamatan yang menurut ibu langkah-langkahnya sudah baik dan sudah bagus. Selagi anak-anak ibu membuatkan hasil laporan pengamatannya, ibu akan memberitahu bagaimana cara menanggapi laporan yang baik dan benar. Yang pertama ada struktur laporannya, yaitu terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaannya ini memuat gagasan pokok yang bermanfaat sebagai pengantar untuk menyampaikan laporan yang akan dilaporkan. Isinya yaitu memuat inti laporan yang akan dilaporkan, dan penutupnya ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Yang kedua ada bahasa laporan yang baik dan benar. Yang ketiga ada penyampaian laporan. Oke anak-anak ibu semua, waktunya udah habis ya. Udah siap kan semua laporan pengamatannya? Di sini ibu akan memilih salah satu laporan pengamatan yang sekiranya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang baik dan benar. Ibu akan memilih lembar observasi punya Maya. Di sini Maya ibu minta membacakannya di depan kelas ya. Baiklah, terima kasih kepada Maya. Jadi anak-anak ibu semua, dari semua hasil laporan pengamatan yang telah anak-anak ibu buat, salah satunya yaitu punya Maya tadi, dengan sesuai dengan langkah-langkah yang baik dan benar penulisannya. Sekarang ibu mau anak-anak ibu buka buku paketnya halaman 12. Di situ terdapat laporan kegiatan dokter kecil SD Mekarsari. Dimana di situ ada latihan soalnya, ada 5 soal. Jadi ibu mau anak-anak ibu mengerjakannya dan nanti dikumpulkannya sebelum pulang. Jadi ibu tunggu ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah bisa dikumpulkan ke meja ibu ya.
Baiklah, Ibu kira sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang menulis laporan pengamatan. Sini Ibu akan menyimpulkan kembali mengenai bagaimana cara menulis laporan pengamatan yang baik dan benar. Jadi, dalam membuat laporan pengamatan tersebut, kita harus mengikuti langkah-langkahnya, di mana langkah-langkahnya sudah Ibu katakan tadi. Yang pertama yaitu ada melakukan pengamatan dulu terhadap suatu objek. Jadi anak-anak Ibu ini harus mengamati terlebih dahulu salah satu objek, baru dapat menuliskan laporan pengamatannya. Terus yang kedua, mencatat ataupun mengumpulkan data terhadap objek yang diamati. Jadi yang kita amati tersebut adalah data dari suatu objek yang telah diamati. Yang ketiga yaitu membuatkan kerangka laporan, dan yang keempat mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan yang kelima menyunting hasil laporan agar menjadi lebih sempurna. Semoga dengan kesimpulan Ibu ini anak-anak Ibu dapat memahami dengan sepenuhnya bagaimana cara menulis laporan pengamatan dengan baik dan benar. Apakah ada yang mau ditanyakan, ataupun mana tahu ada anak-anak Ibu yang kurang mengerti mengenai cara bagaimana menulis laporan dengan baik dan benar? Kalau tidak, kita tutup pelajarannya ya. Untuk mengakhirinya, Ibu minta kepada ketua kelas untuk membacakan doa penutup. Penutup mulai. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Semoga anak Ibu dapat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Semoga bisa mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.